Selamat siang Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update Seleb edisi Jumat 17 Maret 2023. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Aktor Ferry Irawan tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Vena Melinda akhirnya diserahkan penyidik kepolisian ke pihak Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jatim sebagai tahap kedua pada Kamis 16 Maret 2023. Sekira pukul 7:39 waktu Indonesia Barat, Ferry Irawan yang mengenakan kaos tahanan warna biru bercelana pendek warna hitam bersandal jepit dan berpeci warna putih itu dibawa keluar oleh penyidik dari gedung di Treskrimum Polda Jatim. Anggota tim penasehat hukum tersangka Agustinus Andre Ciputra mengatakan pihaknya tetap optimis melakukan pembelaan selama berlangsungnya proses peradilan di persidangan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pembuktian pembelaan bahwa kliennya tidak melakukan aksi pelanggaran pidana tersebut akan diperjuangkan selama jalannya proses persidangan nanti. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Jatim. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Ariska. Jadi aktor Ferry Irawan tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya Vena Melinda akhirnya diserahkan oleh penyidik kepolisian ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai mekanisme pelimpahan tahap kedua pada Kamis 16 Maret 2023. Jadi sekitar pukul 07.39 waktu Indonesia Barat kemarin, Ferry Irawan yang mengenakan kaos tahanan warna biru, sandal bercelana pendek, kemudian bersandal jepit dan berpeci warna putih itu dibawa keluar oleh penyidik dari gedung di Treskrimum Polda Jatim. Kondisi pergelangan tangannya terborgol dan Ferry Irawan yang juga tampak bermasker penutup hidung dan mulut warna putih itu berjalan dengan langkah tegap dan sekali menundukkan kepala menyusuri lorong gedung hingga ke dalam mobil penyidik yang akan mengantarnya. Jadi Ferry Irawan saat itu akan dibawa ke rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya, kemudian selanjutnya akan dibawa ke rutan Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada siang harinya. Anggota tim penasihat hukum tersangka Agustinus Andre Ciputra mengatakan bahwasanya pihaknya tetap optimis untuk melakukan pembelaan selama berlangsungnya proses peradilan yang akan dilangsungkan dalam proses sidang yang dijadwalkan nanti ada waktu dekat. Oleh karena itu, pembuktian pembelaan bahwa kliennya tidak melakukan aksi pelanggaran pidana KDRT tersebut akan diperjuangkan selama jalannya proses persidangan nanti. Dan kuasa hukum utama dari tim kuasa hukum Ferry Irawan yang bernama Jeffrey Simatupang kemarin juga menyampaikan ketika di Kejari Kota Kediri kemarin juga menyampaikan bahwasanya meminta pihak dari pihak kuasa hukum. Ya tentu kita tetap fokus kepada persidangan yang dimana pada akhirnya berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Ya kita tunggu saja proses persidangannya. Karena kita yakin lah kita bisa buktikan nanti di ranah persidangan. Artinya nanti sudah disiapkan materi-materi dan juga strategi untuk persidangan nanti ya. Rencananya di Kediri sudah dikasih tahu, Pak? Rencananya sidang di Kediri sudah dikasih tahu dari pihak pengacara? Kalau untuk sidangnya masih belum ya, karena kan ini masih tahap 2. Masih ini sesuai dengan
petunjuk dari Kejaksaan bahwa tanggal 14 Maret kemarin, hari Selasa, berkas dugaan penganiayaan dalam rumah tangga KDRT yang dialami oleh Vena Melinda dengan terlapor Saudara Ferry Irawan dinyatakan lengkap, sehingga pada hari ini tersangka maupun barang bukti akan kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi, kemudian akan dilanjutkan selanjutnya ke Kejaksaan Kota Kediri karena lokus deliknya di sana, dan kemungkinan sidangnya juga akan dilaksanakan di sana. Anak Nani Wijaya, Nazarudin Lubis, mengungkapkan detik-detik terakhir sang ibu meninggal dunia. Diketahui Nani Wijaya meninggal di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Maret 2023 sekira pukul 3:28 waktu Indonesia Barat. Nazarudin Lubis mengatakan sebelum Nani Wijaya tutup usia selama keluarga telah berkumpul untuk membimbing doa. Dikatakannya Nani Wijaya sempat tersenyum hingga melambaikan tangan seolah mengisyaratkan akan pergi. Ia pun menyebut semua anak dan cucu telah ikhlas menerima kepergian sang aktris senior itu. Sebelum tutup usia, pemeran emak dalam sitkom Bajai Bajuri ini ternyata sempat mengidap sakit demensia dan stroke di bagian tubuh sebelah kirinya. Seperti diketahui sebelumnya, Nani Wijaya dilarikan ke rumah sakit sejak 1 Maret 2023. Nani Wijaya dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba mengalami sesak nafas. Hal itu diungkapkan anak Nani Wijaya, Cahya Kamila, saat ditemui di pemakaman. Selama 2 pekan dirawat di rumah sakit, kondisi Nani Wijaya tidak juga membaik. Kondisinya semakin menurun karena adanya infeksi paru-paru saat itu. Diketahui sebelum tutup usia, Nani Wijaya memberikan pesan kepada anak, cucu, dan keluarganya. Nani Wijaya meminta supaya untuk tidak meninggalkan ibadah. Mendiang juga menginginkan semua anak dan cucunya hidup dengan rukun. Terlebih, ia juga berpesan untuk menjaga pergaulan, khususnya untuk cucu-cucunya, sehingga nama baik keluarga tetap terjaga. Adapun pemakaman Nani Wijaya dilakukan pada Kamis 16 Maret 2023 di TPU Pesantren Al-Ihya Bogor. Jenazah Nani Wijaya sempat disemayamkan di rumah duka yang berada di kawasan Sentul. Cahya Kamila juga memohon doa agar jenazah Nani Wijaya bisa diterima di sisi Tuhan. Karena itu atas nama keluarga ia memohon maaf untuk kesalahan sang ibu semasa hidupnya. Artis Nani Wijaya telah mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis 16 Maret 2023. Nani Wijaya berpulang ke pangkuan Sang Pencipta di usia ke-78 tahun. Sang anak Cahya Kamila mengungkapkan kondisi terakhir Nani Wijaya sebelum meninggal. Diketahui Nani Wijaya sempat mengalami masa kritis sebelum meninggal dunia. Meski kondisinya kritis, Nani Wijaya masih tetap sadar. Cahya Kamila membantah ibunya dalam kondisi pingsan saat ditanyakan kritis. Sementara itu, anak laki-laki Nani Wijaya, Fahri Hanif, mengungkapkan sang ibu sempat dilarikan ke rumah sakit pada Kamis 16 Maret 2023 dini hari. Nani Wijaya mendapatkan penanganan intensif di ruang HCU Rumah Sakit Fatmawati. Fahri menyebut Nani Wijaya mengidap banyak penyakit atau komplikasi di detik-detik terakhirnya. Sedangkan anak Nani Wijaya lainnya, Nina Kartika, menuturkan sang ibu sempat mengalami gangguan sesak nafas, sehingga Nani Wijaya harus mendapat perawatan serius di ruang HCU. Diberitakan sebelumnya Nani Wijaya telah meninggal dunia pada Kamis 16 Maret 2023 pagi. Jenazah Nani Wijaya tiba di TPU Babakan Madang Bogor, Jawa Barat sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Proses pemakaman Nani Wijaya berjalan haru dan hikmat. Kehadiran sanak saudara terlihat di beberapa kumpulan para pelayat. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah mendiang Nani Wijaya diturunkan ke liang lahat, terutama sang anak Nina Kartika dan Cahya Kamila yang tak henti-hentinya menangisi mendiang ibundanya tersebut. Kemudian satu di antara pihak kerabat mengumandangkan azan setelah jenazah dikebumikan. Sang pengumandang azan tampak terbata-bata lantaran tak kuasa menahan tangisannya. Setelah itu keluarga kemudian menabur bunga ke makam Nani Wijaya. Seusai Nani Wijaya dimakamkan, pihak keluarga kemudian mengelilingi makam. Sejumlah pelayat pun ikut duduk di sekeliling makam dan membaca doa.
jam 2:30 tambah menurun. Tapi alhamdulillahnya saya yang membimbing ibu karena kebetulan saya pas 2 hari itu saya nggak ada syuting gitu loh. Maksudnya biasanya kan syuting terus tiba-tiba nggak ada schedule itu. Ternyata diizinkan untuk ngejagain nenek sampai akhirnya pas malam sampai mau pagi gitu ya, saya di rumah sakit. Terus aku pulang, belum ada schedule. Terus pas malam, pas pagi ditelepon sama rumah sakit. Bang, sama ini kan saya gini, waduh gimana ya, saya pengen banget kalau memang terjadi apa gitu, saya pengen membimbing ibu gitu kan. Nah terus pas di setengah jam 3 saya ke rumah sakit, dokter bilang ini udah tambah menurun semua. Ya udah kan nggak bisa apa lagi, jadi saya membimbing ibu, saya bacain la ilaha illallah terus, la ilaha illallah terusan sampai 15 menit lebih gitu ya. Terus 15 menit lebih, terus kayak saya udah pegel gitu kan, kayak saya udah pegel. Terus apa saya keluar dulu gitu kan, karena itu nggak ada kursi, apa saya keluar dulu, tapi nanti saya takutnya kecolongan gitu ya. Tapi tiba-tiba aku berdoa gitu ya di hati, aku bilang ya Allah, izinkanlah hamba untuk membimbing ibu hamba di sakaratul maut ini. Kalau memang saat ini adalah ibu hamba yang harus dipanggil olehmu, izinkan hamba untuk membimbingnya gitu. Akhirnya tiba-tiba aku kayak terus membimbing terus akhirnya sampai saturasi langsung 0 gitu. Kepergian Nani Wijaya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan sahabatnya. Salah satu sahabatnya adalah Rina Hasyim. Rina Hasyim mengaku syok saat mendengar kabar meninggalnya Nani Wijaya. Mendengar hal tersebut, dada Rina Hasyim langsung terasa sesak. Ia juga langsung menelpon sahabatnya Koni Suteja. Sementara itu, sebelum meninggal dunia, Nani Wijaya membutuhkan donor darah golongan O. Namun saat itu Rina Hasyim tak dapat mendonorkan darahnya karena beda golongan. Selama ini Rina Hasyim dan Nani Wijaya jarang dipertemukan dalam satu pekerjaan syuting. Begitupun jarak rumah Rina Hasyim dan Nani Wijaya juga cukup jauh. Namun hal ini tak membuat hubungan keduanya renggang. Rina Hasyim mengatakan sosok Nani Wijaya akan selalu ada di hatinya. Semasa hidupnya, Nani Wijaya kerap mengajak Rina Hasyim datang ke acara undangan. Padahal saat itu Rina Hasyim tak diundang oleh acara tersebut. Akan tetapi Nina Wijaya tetap meminta Rina Hasyim untuk mendampinginya. Selain Rina Hasyim, Nani Wijaya dikenal memiliki sahabat dekat sesama artis bernama Koni Suteja. Kini Koni Suteja tak bisa membendung kesedihannya lagi atas kepergian Nani Wijaya. Koni Suteja mengaku ikhlas melepas kepergian Nani Wijaya. Namun ada penyesalan dalam diri Koni Suteja saat kepergian Nani Wijaya. Koni Suteja mengaku menyesal karena tak ada di samping sahabatnya itu. Apalagi jarak rumah Koni dengan rumah sakit tempat Nani Wijaya dirawat lumayan dekat. Bahkan di detik-detik terakhirnya itu, Nani Wijaya sempat kekurangan darah dan diharuskan transfusi. Namun Koni Suteja tak bisa memberikan darahnya untuk Nani Wijaya karena faktor usia. Mama juga ke terakhir, tapi kalau pandemi saya nggak mau syuting, kalau pandemi nggak boleh. Anaknya nggak boleh, mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi nggak boleh. Saya ikhlas kok, tapi dia menang. Saya bisa dia pergi, saya nggak bisa pergi. Sahabat saya, ada rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Fatmawati. Nggak boleh masuk. Itu aja yang saya ikhlas kok. Semua itu saja. Karena ini sahabat. Tanggal lahirnya sama. Golongan darahnya sama. Waktu kemarin minta golongan O, saya bilang saya golongan O sama. Tapi karena udah tua. Dan minta darah katanya 10 ini ya. Tapi kemarin ada respon dari Ilham Bintang, naik dia langsung ke PMI pusat. Dia dapat untuk hari ini, tadinya mau info, tapi keburu nggak ada. Ilham Bintang untuk usahakan.
Artis peran Irish Bella mengalami situasi yang tak mudah seusai Amarzoni sang suami terjerat kasus narkoba. 6 bulan ke depan Amarzoni berada di pusat rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat untuk mengatasi ketergantungannya terhadap barang haram itu. Sebagai istri, Ibel sapaan Irish Bella tentu saja merasa kecewa. Apalagi ia juga harus menanggung beban rumah tangga sendirian, termasuk urusan pekerjaan yang terdampak akibat kasus yang menjerat sang suami. Namun kedua anaknya Airumi dan Araputi menjadi sumber kekuatannya menghadapi situasi tersebut. Mereka menjadi alasan Ibel untuk tetap melanjutkan hidup dan terus maju. Terlihat dari Instagram pribadinya pada Kamis 16 Maret 2023, ia memposting foto kedua anaknya yang bermain mengenakan baju warna senada dan menunjukkan keceriaan mereka. Wanita 26 tahun itu sadar dengan kekurangannya, namun ia bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk mencintai dua buah hatinya itu. Pada keterangan postingan itu, Ibel sama sekali tak menyinggung Amarzoni sang suami. Begitu juga di postingan Ibel sebelumnya. Ia hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang memberikan dukungan dan perhatian terhadap dirinya. Irish Bella berharap diberi kekuatan setelah mengetahui sang suami Amarzoni ditangkap polisi karena kasus narkoba. Hal itu disampaikan Ibel saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 13 Maret 2023. Ibel juga berusaha tetap fokus memenuhi tanggung jawab terkait pekerjaan yang melibatkan Amarzoni. Irish Bella meminta maaf kepada awak media karena tidak bisa bicara banyak terkait kasus Amarzoni, suaminya yang 2 kali tersandung kasus narkoba. Di sisi lain, ayah Amarzoni, Suhendri Zoni, mengungkapkan kekecewaannya atas kembali ditangkapnya sang putra atas kasus narkoba. Mertua Irish Bella itu berharap Amarzoni bisa segera sadar dengan apa yang diperbuatnya. Apalagi perbuatan Amarzoni ini bukan kali pertama dilakukan. Kabar duka datang dari keluarga mendiang selebgram Laura Anna, Papa Gabor. Papa Gabor, ayah mendiang Laura Anna, meninggal dunia. Berita duka itu disampaikan dan dibenarkan oleh kakak Laura Anna, Greta Irana. Lewat Instagram Stories-nya, Greta Irana menuliskan Papa Gabor meninggal dunia di Hungaria pada Kamis 16 Maret 2023. Greta Iran memohon untuk semuanya mendoakan dan memaafkan kesalahan Papa Gabor. Lantas seperti apa sosok Papa Gabor? Dikutip dari Tribun Jabar.id, Papa Gabor yang berdarah Hungaria ini lahir pada 9 Mei 1948. Papa Gabor yang menikahi perempuan Indonesia bernama Amelia. Mereka dianugerahi 3 orang putri dan 1 putra. Putri sulungnya bernama Greta Iren, disusul mendiang Laura Anna, Janos Bella, dan Gabriel Petra. Mengutip Tribun Sumsel.com, Papa Gabor merupakan seorang Nasrani yang dikenal sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan mendiang Laura Anna. Berdasarkan postingan-postingan yang dibagikan mendiang Laura Anna di tahun 2021, terlihat Papa Gabor sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Papa Gabor dinyatakan menderita penyakit kanker laring yang membuatnya harus mendapatkan perawatan intensif. Pria paruh baya ini juga sempat mendapatkan tindakan operasi. Karena itulah di hari pelepasan mendiang Laura Anna, dirinya masih harus mengenakan selang pada lehernya. Seperti diketahui sebelumnya, Papa Gabor terpaksa harus merelakan kepergian anaknya yang masih muda. Laura meninggal pada 15 Desember 2021 di usia 21 tahun. Sang ayah yang sedih pun menciumi jenazah putrinya yang terbaring dalam peti. Banyak netizen berkomentar merasa terenyuh melihat ekspresi dan tindakan ayah Laura Anna. Mengingat Gabor selalu ada di sisi anaknya yang mengalami nasib buruk akibat kecelakaan. Sebelum meninggal, Laura kondisinya memprihatinkan karena mengalami kelumpuhan. Ia lumpuh setelah kecelakaan tragis bersama Gaga Muhammad pada tahun 2019.
Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Bintang sinetron Rizal Gibran resmi melaporkan istrinya Sarah ke Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Maret 2023 malam. Rizal Gibran melaporkan Sarah atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dalam isu KDRT yang mewarnai pernikahan mereka dalam setahun. Sebelum Rizal Gibran, Sarah sudah lebih dulu melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya pada 13 Februari 2023 atas kasus dugaan KDRT. Pria berusia 45 tahun itu membantah kabar dirinya melakukan KDRT serta isu lain yang dilontarkan Sarah selama biduk rumah tangga mereka bergulir di pengadilan agama hingga kantor polisi. Karena merasa tidak melakukan KDRT, Rizal mengambil langkah mempolisikan istrinya sendiri. Mengenai pokok perkara antara dia dan Sarah, Rizal Gibran meminta publik menanyakannya kepada sang istri. Ia merasa konflik rumah tangganya seharusnya tidak diumbar ke ranah publik. Kuasa hukum Rizal Gibran, Dennis Lubis, menyebut kliennya sudah membantah telah melakukan KDRT kepada istrinya saat menjalani pemeriksaan dengan penyidik atas laporan yang dibuat Sarah. Denny Lubis memastikan Rizal Gibran melaporkan Sarah ke polisi untuk memberikan efek jerah agar sang istri tak asal berucap dan menuduh yang tidak-tidak. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu istri Rizal Gibran, Sarah, mendatangi Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan. Diketahui Sarah mengaku mendapat perlakuan kekerasan fisik dan penyimpangan seksual dari suaminya. Sarah mengaku sudah mengadu kepada Komnas Perempuan sebelum dirinya digugat talak oleh suami. Hal itu dikatakan Sarah saat ditemui pada Selasa 28 Februari 2023. Kuasa hukum Sarah, Tris Haryanto, menjelaskan bahwa Komnas Perempuan bersedia membantu mengawal kasus KDRT yang dialami oleh kliennya. Dengan begitu, Tris pun berharap kasus yang menimpa kliennya itu bisa diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih lanjut, Tris mengatakan bahwa Sarah disarankan konsultasi ke psikolog oleh Komnas Perempuan sebab mengaku mentalnya drop. Sarah juga dijanjikan bakal disediakan fasilitas untuk penyembuhan mentalnya. Untuk diketahui, Sarah melaporkan Rizal Gibran ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan KDRT dan penyimpangan seksual pada 13 Februari 2023. Sebelum Sarah melaporkan suaminya ke polisi, rupanya Rizal Gibran sudah menggugat cerai di Pengadilan Agama Cikarang sejak November 2022. Ya, seperti itu dia. Bang Rizal, apa sih yang menjadi pokok permasalahan sendiri dengan akhirnya membuat sebuah laporan balik? Ya, sebenarnya kalau ditanya pokok permasalahan, silahkan tanya ke pihak S aja. Apa yang menjadi pokok permasalahan? Karena saya sendiri, saya tidak punya masalah dan tidak ada, ya namanya rumah tangga pasti ada masalah ya. Sebenarnya bisa kita selesaikan secara baik-baik. Tapi dengan ada mencuat seperti ini, ya silakan aja, ditanya aja. Apapun yang didalilkan, yang dipermasalahkan, nantinya juga harus dibuktikan. Tapi apa benar ada memiliki keinginan untuk adanya momongan dari sana? Bagaimana, Pak? Terus semua rumah tangga kan pasti pengen punya momongan pasti. Oke, yang lainnya? Berarti bukti-bukti yang kemarin dari pihak Mbak Sarah sendiri itu tidak benar atau seperti apa? Karena kan semua bukti-bukti sudah tertera. Itu sudah masuk dalam proses lidik sebagaimana laporan dia. Nah, kita setelah melihat, mendengar, menyaksikan di televisi, di berita-berita, di apa semua konten-konten. Sampai saat ini, Nursyah selaku ibunda Indah Permatasari masih belum memberikan restunya untuk pernikahan putrinya dengan Ari Kriting. Nursyah tak menganggap Ari Kriting sebagai menantunya, melainkan dirinya menganggap sebagai musuh. Bukan tanpa sebab, Nursyah menuding Ari Kriting telah mengirimkan santet kepada keluarganya. Dia menyebut komika ternama itu mengirimkan jin untuk merusak keluarganya. Karena hal itu, Nursyah tak ingin berdamai dengan Ari Kriting. Hal itu diungkapkan Nursyah dilansir dari kanal YouTube pribadinya pada Jumat 17 Maret 2023. Nursyah mengaku sempat menantang Ari Kriting dan keluarganya untuk mubahalah atau bertemu terkait dengan tudingannya itu. Akan tetapi ajakan mubahalah itu tak digubris oleh sang menantu. Oleh karena itu, Nursyah pun sangat yakin jika menantunya itu benar-benar mengirimkan santet untuknya. Hubungan Nursyah dengan anak dan menantunya ini pun makin memanas. Ari Kriting baru saja memberikan sebuah rumah
3 lantai yang tengah dibangun untuk Indah Permatasari. Kabar tersebut ternyata tak disambut baik oleh Nursyah dan justru memberikan sindiran pedas untuk menantunya tersebut. Warganet pun dibuat geleng-geleng kepala oleh Nursyah yang dinilai sangat keras hati dan tak bisa berdamai dengan keadaan. Tak hanya itu, belakangan Nursyah membandingkan Arie Kriting dengan suami adik Indah Permatasari, Aslan Andi. Nursyah secara terang-terangan mengaku bangga lantaran adik Indah Permatasari dinikahi Aslan Andi yang berketurunan ningrat. Namun kini mendadak pengakuan Nursyah itu berubah drastis. Pasalnya Nursyah mendadak mengaku tak pernah membandingkan Arie Kriting dengan Aslan Andi. Di sisi lain, Arie Kriting sendiri tampak tak pernah menanggapi sindiran ibu mertuanya itu. Hal ini justru berbeda dengan Indah Permatasari yang justru sering menyindir sang ibunda. Melihat sindiran dari sang anak, Nursyah mengaku tidak tahu menahu dan tidak mau membicarakan soal anaknya. Baru-baru ini pedangdut Lesti Kejora merilis lagu terbarunya yang berjudul Insan Biasa. Terdapat momen haru dalam perilisan lagu baru Lesti Kejora. Tampak ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar menangis di atas panggung saat perilisan lagu terbarunya Insan Biasa. Ia menangis di atas panggung dan tak mampu melanjutkan nyanyiannya. Sang suami Rizky Bilar pun langsung naik ke atas panggung dan memeluk istrinya itu. Ia bahkan membawakan tisu untuk menghapus air mata sang istri. Momen itu terekam kamera dan viral di media sosial. Ria Ricis juga turut hadir dalam perilisan single terbaru Lesti Kejora pada Rabu 15 Maret 2023. Ia merekam momen tersebut dan diunggah kembali oleh Lesti Kejora di akun Instagramnya melalui Insta Story. Sorakan tamu yang hadir saat acara perilisan itu juga terdengar. Momen itu pun dikomentari oleh selebgram Ria Ricis yang turut mengabadikan momen tersebut. Ia menyebut jika Rizky Bilar dan Lesti Kejora adalah orang baik. Ia bahkan mendoakan keduanya agar selalu dilindungi Tuhan. Seperti diketahui, momen ini nampaknya untuk pertama kali keduanya tampil di publik setelah kasus KDRT yang pernah menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kasus itu menyita perhatian publik dan ramai jadi perbincangan di media sosial. Namun kini keduanya membuktikan bahwa rumah tangga mereka kembali baik-baik. Bahkan keduanya berkarya bersama. Lagu baru berjudul Insan Biasa telah meluncur di YouTube dengan modelnya Rangga Azov. Sementara Rizky Bilar jadi produsernya. Sebelumnya Lesti Kejora sudah membuat penasaran penggemar dengan merilis lebih dulu musik video teaser 2 hari sebelumnya. Bahkan musik video teaser yang berdurasi 32 detik itu langsung menjadi trending nomor 6 setelah diunggah di 3D Entertainment. Seleb TikTok Lina Mukherjee menghebohkan publik perihal kontennya. Dia dilaporkan ke SPKT Polda Sumsel oleh seorang ustadz bernama M. Syarif Hidayat SH seusai membuat konten makan babi yang dimuat di media sosial. Diketahui Lina merupakan seorang muslim. Publik kesal saat tahu Lina dengan santainya membuat konten memakan makanan olahan babi. M. Syarif Hidayat SH mengatakan tindakan Lina mencampurkan adukan konten sara dan akidah keimanan dinilai sudah menistakan agama. Konten dan perbuatan Lina itu dinilai tidak terpuji dan meresahkan. Dikatakan M. Syarif Hidayat ini meresahkan terkhusus bagi umat Islam. Selain dilaporkan seorang ustadz, aksi Lina Mukherjee juga turut dikritik Gus Miftah. Melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 16 Maret 2023, Gus Miftah menyampaikan makan babi sudah jelas aturannya dalam Al-Quran. Menurut Gus Miftah memang itu menjadi urusan Lina Mukherjee sendiri, namun yang jadi masalah dirinya memamerkan perbuatannya tersebut. Dirinya lalu mengatakan jika Lina seolah-olah bangga akan dosa yang ia lakukan. Gus Miftah lalu melanjutkan Lina seperti mengejek larangan Allah dengan perbuatannya. Sebelumnya Lina Mukherjee mengunggah momen saat dirinya memakan babi. Ia mengungkapkan alasannya memakan makanan yang diharamkan dalam Islam itu hanya gara-gara rasa penasaran. Lina menceritakan bahwa dirinya
pernah 2 kali menyantap hidangan dari babi secara tidak sadar. Namun kali ini ia sengaja memakan daging babi. Lina pun mencicipi kulit babi yang ada di hadapannya. Ia lalu menjelaskan pengalamannya menyantap kulit babi yang terkenal kriuk tersebut. Artis Tamara Blesinski mengaku kecewa sang kakak Richard Blesinski tak menghadiri sidang gugatan Wan Prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Maret 2023. Gugatan yang dilayangkan Richard Blesinski pada Tamara diketahui bernilai 34 miliar. Sidang yang diagendakan untuk mediasi gagal terlaksanakan lantaran Richard Blesinski sakit. Padahal kuasa hukum Richard Blesinski menyebut kliennya ingin sekali bertemu dengan Tamara di sidang mediasi. Tamara pun mengaku kecewa dengan absennya sang kakak dari sidang kali ini. Tamara mengaku merasa dipermainkan, apalagi ia harus bolak-balik dari kediamannya di Bali ke Jakarta. Tak hanya itu, Tamara sampai harus meninggalkan anaknya yang masih kecil Kenzo. Dengan begitu, mediasi tersebut masih belum terlaksana. Selanjutnya, sidang akan digelar pada 29 Maret 2023. Agendanya baik dari pihak penggugat dan tergugat mengajukan proposal perdamaian. Sebagaimana diketahui, Richard Blesinski menggugat Tamara Blesinski atas kasus dugaan Wan Prestasi dengan permintaan ganti rugi senilai 34 miliar. Gugatan tersebut diketahui buntut pengobatan ayah mereka yang berada di Amerika Serikat. Tamara disebut tak ikut urunan biaya pengobatan rumah sakit ayah mereka hingga saat ini. Padahal sudah ada kesepakatan yang ditandatangani di atas materai. Menurut Richard, Tamara belum pernah membayar biaya tersebut hingga sekarang. Sebelumnya, Tamara juga sempat mengungkit soal wasiat warisan sang ayah yang juga belum dibagikan selama 21 tahun lamanya. Menurut Tamara, ada dugaan Richard telah menguasai hotel penginapan sang ayah yang berada di Cipanas, Jawa Barat. Tamara Blesinski menegaskan jika urusan warisan sang ayah padahal sudah tercatat dalam surat wasiat, sehingga Tamara merasa terbebani lantaran wasiat mendiang ayahnya belum dijalankan. Warisan tersebut menurut Tamara adalah sebidang tanah yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Pertanyaannya, Mas, kecewa nggak? Kecewa nggak sih, masih 2 kali kan mediasi tidak bertemu langsung gitu? Ya, saya sangat kecewa karena kemarin kan dibilang tanggal ini kakak saya yang menuntut saya 34M datang, dia tidak datang. Kemarin pun saya kesini, dia tidak datang. Sangat kecewa ya, karena 34M itu bukan main-main. Saya seperti merasa dipermainkan. Saya bolak-balik dari Bali, ninggalin anak saya, pekerjaan saya. Sementara 2 kali tidak hadir. Padahal kemarin dibilang bahwa hari ini akan hadir. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya taat. Mestinya kalau memang beliau adalah warga negara Indonesia, beliau juga taat dengan hukum yang berlaku di negara Republik kita ini. Sebagai adik, saya merasa sangat dipermainkan. Saya sangat kecewa. Tamara, tapi ada komunikasi nggak sih di luar ini dengan sang kakak langsung? Tidak ada, karena mestinya kan kata mereka hadir hari ini. Maksud saya janganlah mempermainkan orang. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Presenter Boy William mengomentari penampilan Jennie Blackpink selama konser di Jakarta pada 11-12 Maret 2023. Boy William menyebut penampilan Jennie Blackpink malas-malasan saat konser. Ungkapan itu disampaikan saat ngobrol dengan komika Kiki Saputri. Dilansir dari YouTube Kiki Saputri, awalnya Boy William mengatakan mengidolakan girl group yang beranggotakan 4 orang itu. Namun Boy kemudian
menyebut Jennie Blackpink terlihat malas-malasan selama konser berlangsung. Tak membantah, Kiki Saputri juga sependapat dengan Boy William yang menyebut fisik Jennie terlihat lelah, apalagi ketika Jennie menyanyikan lagu How You Like That. Buntut dari komentarnya tersebut, akun Instagram pria yang kini digosipkan dengan Ayu Ting Ting itu menghilang. Ditelusuri Tribun News, halaman Instagram Boy mendadak tidak dapat ditemukan. Setelah video potongan Boy William viral di media sosial, Blink atau penggemar Blackpink menghujat Boy William. Di sisi lain, Jennie juga memposting sejumlah foto saat dirinya konser bersama Blackpink di Jakarta pada 11 dan 12 Maret lalu. Postingan pertama, Jennie mengunggah 10 kolase foto dan video, mulai dari foto saat soundcheck, potret selfie di belakang panggung, hingga momen selama konser. Melalui keterangan, ia menuliskan curhatannya soal cuaca di Indonesia yang panas. Pada postingan kedua, Jennie juga terlihat membagikan sederet momen selama konser. Namun kali ini, Jennie mengungkapkan perasaan takjubnya bertemu Blink di Jakarta. Sebagai informasi, setelah menghibur Blink di Indonesia, Blackpink kini telah kembali ke Korea Selatan untuk mempersiapkan diri dalam tur selanjutnya. Lokasi konser diketahui berada di Stadion Nasional Kaohsiung. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.